Yang kami hormati Bapak Ibu Guru anggota KKG Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita berkumpul dalam acara desiminasi penerapan budaya positif yang insya Allah akan dibawakan oleh rekan kita, yaitu Ibu Dwi Setiorini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara desiminasi penerapan budaya positif kita mulai, perkenalkan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua acara inti desiminasi, ketiga penutup. Demikian acara pada komunitas belajar siang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pertemuan ini kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu desiminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita Dwi Setiorini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru anggota KKG Ki Hajar Dewantara yang saya hormati, marilah sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi ini saya akan memaparkan mengenai penerapan budaya positif di SD kami, yaitu SD Negeri 5 Gundi. Ya, sebagai salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Sebagai informasi Bapak Ibu, saat ini saya angkatan 10 CGP itu sudah sampai pada modul 1.4. Sebelumnya pada modul 1.1 itu membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu peran dan visi guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 yang akan kami paparkan yaitu tentang budaya positif. Pada topik pembahasan kali ini ada 6 topik. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pendidikan. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum saya masuk ke materi, supaya semuanya lebih fokus untuk mengikuti kegiatan hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk tetap semangat seperti ketika kita akan memulai pelajaran di kelas. Siap semuanya ya Bapak Ibu ya? Ya. Atau mungkin ada yang membantu saya memberi aba-aba di depan? Bu Heni mungkin? Monggo Bali. Semuanya
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi biar lebih semangat. Yo, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bu Hani dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan tepuk tadi tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Terus berikutnya ini adalah paradigma filosofi pendidikan menurut pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses transfer dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sementara pendidik adalah petani yang berfungsi untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman dengan dipupuk, disiram air, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman. Dalam merawatnya, tentu beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Misalnya, perawatan jagung tidaklah sama dengan padi. Begitu pula kita menuntun anak auditori tidaklah sama dengan anak visual. Maka kita laksanakan asesmen diagnostis di awal pembelajaran supaya tidak terjadi malpraktek ya Bapak Ibu. Salah diagnosis ibarat dokter salah memberikan resep obat. Di sini seperti kita ketahui untuk kurikulum merdeka pada awal pembelajaran atau awal semester mungkin kita perlu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat anak belajar itu seperti apa. Karena sekarang itu kan kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensial. Ada anak yang auditori, itu anak yang lebih senang atau lebih cepat menangkap pembelajaran melalui audio atau suara. Atau anak yang visual itu dapat menangkap pembelajaran lebih cepat dengan melihat, menyimak seperti itu. Jadi perlakuannya anak-anak itu berbeda. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, anak itu bukan seperti kertas putih. Ya. Kalau dulu itu kan diibaratkan anak seperti kertas putih. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah seperti kertas yang sudah memiliki tulisan-tulisan di dalamnya. Namun tulisan-tulisan itu samar. Nah, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru itu adalah menebalkan tulisan-tulisan yang sudah ada pada kertas putih itu. Seperti itu. Tentunya tulisan yang dimaksud adalah minat dan bakat dari masing-masing anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat murid agar mencapai keselamatan
dan kebahagiaan sebagai pribadi maupun masyarakat sesuai kodratnya. Kodrat tadi dibagi dua. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Hal ini meliputi gaya belajar murid, latar belakang keluarga, tahap perkembangan anak, kebutuhan dasar manusia, bakat, dan lingkungan anak di mana anak tersebut tumbuh. Sementara kodrat zaman itu meliputi kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Kodrat zaman meliputi nilai sosial budaya yang berkembang di sekitar anak, kebutuhan keterampilan di era revolusi industri, serta perubahan teknologi digital. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang berdiferensiasi bertujuan agar anak belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, atau kita nyanyi saja nih ya, nyanyi. Tolong Bu Ririt ke depan. Nanti kita nyanyi ikuti iramanya saja ini. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Itu tadi ya Bapak Ibu mengingatkan kembali tentang profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada anak didik supaya anak didik kita itu memiliki profil sebagai pelajar Pancasila. Di antaranya tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah memahami dimensi profil pelajar Pancasila, apa yang bisa kita terapkan agar kelas atau sekolah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konsep yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan prinsip merdeka belajar tetapi mengedepankan budi pekerti. Kemudian konsep yang kedua yaitu memasukkan profil pelajar Pancasila di setiap proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, berikut ini yang sudah kami laksanakan di SD kami di SD Negeri Limagundi, kegiatan-kegiatan yang dapat membuat anak atau meningkatkan anak agar memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu Gelitawa. Gelitawa itu gerakan literasi tambah wawasan.
Yang kedua, Alisa atau ambil 5 sampah. Dan yang ketiga ada Kami Sehat, Jumat Berkah, serta Sabtu Berkaya. Untuk Gelitawa, gerakan literasi tambah wawasan itu mencakup mendongeng, cergam, menulis aksara Jawa. Yang kemarin anak didik kami sudah mendapat juara cergam sebagai juara 2 di tingkat kecamatan, serta juara menulis aksara Jawa di tingkat kabupaten. Kemudian untuk Alisa atau ambil 5 sampah itu yaitu kegiatannya pemilihan sampah organik dan non-organik. Jadi anak dapat memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Dan hasilnya itu untuk sampah organik bisa diolah menjadi POC atau pupuk organik cair yang dapat dimanfaatkan untuk memupuk taman di sekolah. Kemudian kegiatan Rabu Sehat itu terdiri dari kegiatan senam pagi, dilanjutkan mengecek kukuan anak serta cuci tangan. Untuk Jumat Takwa itu terdiri dari kegiatan pembacaan Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, juga kegiatan Jumat Berkah yaitu pemberian makanan sehat, serta ada juga latihan rebana. Sementara untuk Sabtu kegiatannya yaitu Sabtu bersih dan kreatif. Itu diisi dengan kegiatan kebersihan, dilanjutkan dengan ekstrakurikuler tari dan rebana serta pembuatan hastakarya. Berikutnya akan kami sampaikan mengenai disiplin positif. Sebelum saya lanjutkan, ini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Sebutkan satu kata saja yang terlintas di pikiran Bapak Ibu saat mendengar kata disiplin. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin itu, iya, yang lain? Tepat waktu. Terima kasih Pak Nyoto. Patuh, tepat waktu. Patuh. Mungkin ada yang ingin menambah? Hukum. Disiplin ada kaitannya dengan hukum. Seperti itu. Nah ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hiburan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebajikan universal di sini artinya adalah kebajikan yang dapat diterima oleh semua kalangan tanpa memandang suku, agama maupun ras. Jadi di semua agama itu ataupun suku itu semuanya dianggap baik. Itu yang dinamakan kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia, ya. Kadang-kadang anak itu kan membuat kesalahan, ya Bapak Ibu. Nah, motivasinya itu menurut Diana Gosen dalam buku yang berjudul Restructuring School Discipline, ya, itu ada 2 motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai
nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku disiplin positif murid-murid Anda di sekolah? Coba Bapak Ibu jelaskan, tuliskan di kertas dan nanti tolong untuk dipaparkan di depan. Tolong salah satu yang sudah menuliskannya di kertas untuk menyampaikan perilaku apa yang atau motivasi apa yang saat ini paling banyak mendasari perilaku disiplin positif murid-murid Bapak Ibu di sekolah. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, semoga Bu Yuli. Silakan pendapatnya dari Bu Yuli. Ya, ini motivasi intrinsik mungkin menjadi yang paling dominan. Murid yang didorong oleh motivasi intrinsik cenderung lebih terlibat dalam pembelajaran dan aktivitas sekolah karena mereka menemukan nilai dan kepuasan dalam proses belajar itu sendiri, bukan hanya untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Mereka memiliki minat yang kuat dan motivasi yang mendalam untuk belajar dan berpartisipasi. Terima kasih Bu Yuli yang telah menyampaikan pendapatnya. Berarti yang mendasari anak-anak itu lebih banyak motivasi intrinsik ya. Mungkin ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Bu Yuli, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya motivasi eksternal yang paling banyak mendasari perilaku murid karena kemungkinan terdorong oleh dorongan untuk mendapatkan penghargaan sosial atau reputasi di kalangan teman sebaya mereka. Mereka mungkin terlibat dalam perilaku negatif seperti intimidasi atau perilaku mengganggu lainnya untuk mendapatkan perhatian atau status di antara rekan-rekan mereka. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Bu Windy. Berarti motivasi yang mendasari anak itu kalau menurut Bu Windy ekstrinsik atau eksternal. Jadi motivasi dari luar. Nah, kalau menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini dari dosen itu seseorang lebih tergerak dari motivasi intrinsik. Ini kaitannya dengan bagaimana kita mengatasi perilaku anak. Ini merubah perilaku anak untuk disiplin tadi, ya. Apakah kita memberikan motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Nah, biasanya di kelas Bapak Ibu itu kan sudah ada yang namanya kesepakatan kelas nih. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sebetulnya dari kesepakatan kelas tadi, kesepakatan kelas itu kan diturunkan dari peraturan. Ya, sekolah kita itu kan ada peraturannya, peraturan nasional dari Menteri Pendidikan, ada peraturan ke dinas provinsi, dari provinsi ke dinas kabupaten, kabupaten ada aturannya di
mobil sampai ke SD, aturannya kan harus sesuai dengan aturan nasional yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Nah, dari peraturan itu kita adopsi ke kelas Bapak Ibu guru masing-masing, itu menjadi kesepakatan kelas. Bapak Ibu tentu sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu nanti kalau sudah disepakati bersama, sudah dari anak-anak itu sudah memahami dan menyepakati, maka akan menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, kenapa di kelas itu sekarang istilahnya disebut keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kita lihat perbedaannya di tabel berikut ini. Ini ada poster mengenai peraturan ya dan keyakinan. Yang pertama itu di poster tertulis dilarang merokok. Nah, kalau orang itu tidak memiliki keyakinan, hanya menaati peraturan, ya ketika ada poster dilarang merokok atau ruangan tertentu yang tidak memperbolehkan merokok, orang itu tidak akan merokok. Namun di tempat lain yang tidak ada posternya, tentu akan kembali merokok. Nah, beda lagi kalau seseorang itu sudah punya keyakinan diri. Yang di sebelah kanan, saya tidak akan merokok karena saya yakin bahwa merokok mendatangkan berbagai penyakit. Ini orang sudah yakin kalau merokok akan mendatangkan penyakit, maka dimanapun tempatnya ada atau tidak poster seperti itu, orangnya tidak akan merokok. Nah, oke. Terus yang kedua, dilarang masuk bagi yang tidak memakai masker. Berarti ini yang memakai masker, yang hanya sekedar menaati peraturan, itu hanya orang yang berkepentingan di ruangan tersebut. Oke. Beda lagi kalau sudah punya keyakinan, saat pandemi saya selalu memakai masker agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Jadi orang yang sudah yakin dimanapun berada tetap menggunakan masker karena motivasinya tadi apa Bapak Ibu? Motivasi dari dalam diri, yakin kalau sudah memakai masker tentu akan lebih terlindung, tidak tertular virus COVID-19. Satu lagi contohnya ini, batas kecepatan 60 km per jam. Nah, ini tentunya yang mengendarai motor ketika melihat aturan ini mungkin akan menaati. Tapi ketika sudah tidak ada, mungkin akan mengendarai mobil sekencang-kencangnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Lebih daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau bisa diterima oleh semua orang. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi disesuaikan di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing. Intinya dari kesepakatan kelas dalam satu kelas itu dijadikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas antara yang satu dan yang lain itu bisa berbeda-beda. Terus berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tentunya dapat dirubah, sesuai kalau kemarin kita mengerjakan PMM, ya Bapak Ibu guru mungkin ada yang mengambil observasi atau refleksi tentang keyakinan kelas. Jadi ketika pembelajaran kok ada yang tidak sesuai itu dengan diskusi kelas, keyakinan kelas ini bisa diubah sesuai dengan keadaan kelas saat ini. Terus segala sesuatu yang dilakukan, ya yang kita lakukan maupun yang dilakukan peserta didik
itu sebetulnya adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, begitu pula dengan adanya penyimpangan perilaku dari siswa. Itu sebetulnya adalah dalam rangka siswa itu memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja, dong? Ini Bapak Ibu nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan serta kesehatan. Terus kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi rasa diterima, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, maupun menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Contohnya ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Ini kebutuhan untuk bermain, berhumor ataupun bercanda, antusiasme dan tertawa. Setelah memahami 5 kebutuhan dasar manusia, apabila kita mengetahui murid kita melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib, mari kita coba lihat kebutuhan dasar apa yang sedang ia coba penuhi. Jadi kalau ada murid melakukan kesalahan itu tidak langsung kita kita marahi atau menghukum, tapi kita cari tahu dulu latar belakangnya anak itu kebutuhan dasar apa yang sedang ia coba penuhi. Bapak Ibu, ini kita kuis dulu deh. Nanti saya minta tolong salah satu untuk maju ke depan. Saya akan memberikan sebuah kasus. Nah, tolong dianalisa kira-kira kebutuhan anak yang ingin dipenuhi itu tentang apa. Yang pertama, monggo Bu Titi ingin. Seorang anak PKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kalau menurut saya, ya itu kebebasan. Alasannya, kemungkinan Bimo adalah anak dengan gaya belajar kinestetik yang cenderung aktif, bergerak, jadi merasa bosan bila berada dalam ruangan dalam durasi yang lama. Terima kasih Bu Tuti atas pendapatnya tentang perilaku Bimo. Berikutnya ini ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi si anak ini kira-kira? Monggo silakan. Oke, monggo tulis. Terima kasih. Mungkin kebutuhan yang dibutuhkan anak tadi adalah cinta dan kasih sayang. Alasannya siswa merasa tidak dipedulikan guru
Sementara ekspektasinya guru mengapresiasi penampilan tersebut. Terima kasih Bu Ibu. Ya. Berikutnya ini ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira kebutuhan anak apa yang ingin ia penuhi? Silakan Bu Puji. Saya ingin menanggapi ada kasus aku sebel, gambarku tidak rapi, namun Bu Guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Menurut saya penguasaan adalah hal yang dibutuhkan anak. Hal ini keinginan untuk dihargai atas perilaku, namun Bu Guru tidak peka, tidak memberikan kesempatan waktu yang tepat untuk murid menyelesaikan usahanya sehingga berhasil secara optimal. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Jadi menurut Bu Puji kebutuhan penguasaan, keinginan untuk dihargai. Satu lagi ini kasus dari Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhannya Dinda ini apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan Bu Febri. Menurut saya, di sini saya berpendapat yaitu kebebasan. Kenapa saya memilih kebebasan? Karena alasannya di sini adalah Dinda kemungkinan ini termasuk siswa yang gaya belajarnya itu auditori, senang mendengarkan dan mendengarkan sebuah lagu. Dinda merasa ibu guru tidak memberikan kebebasan kepada Dinda dalam memilih metode belajar apa atau tidak memfasilitasi kebutuhan Dinda sehingga Dinda merasa tidak disukai oleh gurunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ibu. Bapak Ibu, itu tadi ya beberapa contoh kasus mengenai perilaku anak yang kira-kira itu melanggar tata tertib ataupun keyakinan kelas. Kita sebagai guru hendaknya tidak langsung menghakimi, namun mencari tahu kebutuhan anak itu dasarnya apa, begitu ya. Terus kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol ya terhadap anak. Nah, sebelum saya lanjutkan, akan saya tayangkan dulu video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari video yang tadi saya tampilkan, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, itu yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, ya, itu seorang guru biasanya itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Biasanya perkataannya itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Seperti ini hasilnya malah anak itu memberontak, nanti malah menyalahkan orang lain atau berbohong supaya apa? Supaya tidak mendapat hukuman. Atau sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Seorang guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa dengan perbuatan kamu dan seterusnya. Terus posisi kontrol yang berikutnya, guru sebagai teman, atau sebagai pemantau. Kalau sebagai teman dan pemantau itu akan memotivasi anak itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Contohnya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ataupun menghitung dan mengukur, seperti itu. Terus posisi kontrol yang kelima, ini posisi yang diharapkan dapat dimiliki oleh Bapak Ibu semua, itu sebagai manajer. Jadi supaya anak itu bisa menghargai diri sendiri, tidak langsung menyalahkan anak, tapi guru hendaknya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu untuk menggali alasan maupun motivasi dari anak tadi. Misalnya membuat pertanyaan seperti ini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Jadi anak itu menemukan sendiri kesalahan yang diperbuatnya dan dapat memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri tanpa perlu paksaan dari orang lain. Terus apabila anak itu diberi hukuman, kalau hukuman itu kan biasanya menyakitkan, supaya anak disiplin, anak diberi hukuman itu, kalau dari konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi, sedangkan dari restitusi itu pilihan kepada anak tadi. Ini tidak saya bacakan semua. Berikutnya penerapan segitiga restitusi. Ini juga Bapak Ibu silakan, ini saya tampilkan video tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak, izin. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Fauzah, silahkan duduk.
Saya sedang malas belajar, Pak. Saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu, saya mengajak teman buat bermain bola di luar lingkungan sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya, Pak. Sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Fauza, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar? Tidak juga, Pak. Maaf, Pak. Saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu, sikap seperti apa yang kamu yakini, Fauza? Harusnya saya bisa menghargai guru, Pak, dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya mengasuh teman-teman buat bolos, memanjat pagar sekolah, Pak. Baiklah. Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya minta maaf pada guru ya, Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu, apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap, Pak. Saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu, apakah peristiwa ini akan terulang lagi, Fauza? Tidak, Pak. Saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah. Semangat belajar ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Terus yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Namun mengajukan pertanyaan seperti bahwa membuat kesalahan itu merupakan sesuatu yang wajar. Kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Terus kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus untuk memperbaiki masalah. Berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Guru bergeser dari pemikiran stimulus menjadi respon yang proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan ataupun pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ataupun kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu dapat diajukan kepada murid. Terus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan, sebagai keluarga atau warga kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu merupakan langkah-langkah segitiga restitusi. Dari ulasan penerapan segitiga restitusi, apakah Bapak Ibu ada yang bertanya? Bapak Ibu? Terima kasih. Dari ulasan penerapan segitiga restitusi, ada yang ingin saya tanyakan. Bolehkah dalam penerapan segitiga restitusi kita melibatkan orang tua semisal dipanggil ke sekolah? Terima kasih.
kasih Bu Lila atas pertanyaannya. Boleh saja dalam penerapan segitiga restitusi itu kita melibatkan orang tua. Namun hendaknya terlebih dahulu itu kita menyelesaikan masalah dengan anak. Kalau bisa antara guru dengan murid digali dulu, ya diselesaikan dulu. Namun apabila sudah tidak ada solusi, nah kita bisa menggali ke lebih luas, yaitu dengan melibatkan orang tua. Seperti itu dibilang. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, demikian paparan dari saya tentang disiplin positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi acara diseminasi budaya positif yang telah dibawakan oleh Ibu Wistion ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolahan kita masing-masing. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.